Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, asesor yang saya hormati, semoga kita berada dalam kesehatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menyusun kalimat kesimpulan dan bagaimana penentuan daripada level kinerja. Adapun yang menjadi tujuan kegiatan kita ini adalah, pertama, kita akan menganalisis hasil telaah dokumen, observasi, wawancara, dan angket untuk penilaian level kinerja dengan menggunakan triangulasi dan professional judgment. Tujuan kita yang kedua, kita juga diharapkan mampu menyusun kalimat kesimpulan dan hasil telaah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Yang ketiga, pada kegiatan ini kita juga diharapkan dapat menentukan level kinerja berdasarkan hasil triangulasi dan professional judgment. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa kemarin kita sudah melaksanakan visitasi. Ada satu tahapan penting dan minimal tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu adalah bagaimana kita merumuskan kesimpulan dan bagaimana pula kita menentukan nilai level yang akan kita tetapkan dalam rangkaian visitasi ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sejenak sebagaimana kita kemarin sudah melakukan, Bapak dan Ibu kemarin sudah melakukan apa yang kita sebut dengan observasi kah, telaah dokumen kah, dan wawancara ataupun bisa angket. Semua itu sudah dirangkum dalam satu pengamatan yang seksama. Hari ini dari data yang ada itu kita coba merumuskan bagaimana membuat kesimpulan dan bagaimana menentukan level kinerja sesuai dengan data yang ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita ambil satu butir yang sudah ada datanya. Salah satu butir ini adalah butir 14. Butir 14 ini Bapak dan Ibu merupakan program remedial dan atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Kalau kita lihat karakteristik daripada butir ini, kita lihat ada level 4, 3, 2, dan 1. Kalau kita mau level 4 atau keadaan sekolah itu level 4, situasi sekolahnya harus tercermin sebagaimana capaian kinerja level 4. Bagaimana capaian kinerja level 4 Bapak dan Ibu? Yaitu guru sudah melaksanakan program remedial dan atau pengayaan sesuai kebutuhan siswa secara sistematis, terukur, terstruktur, dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai strategi dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kalau level ketiga Bapak dan Ibu barangkali tidak banyak bedanya dengan level 4, yaitu guru melaksanakan program remedial dan atau pengayaan secara sistematis dan struktur dengan menggunakan berbagai strategi berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, level yang paling rendah atau nilai yang paling rendah untuk butir ini adalah guru melaksanakan program remedial atau pengayaan terbatas pada pemberian tes atau pekerjaan rumah. Ini Bapak dan Ibu yang harus menjadi dasar kita arah pelaksanaan visitasi kita melalui data yang sudah kita gali kemarin pada saat melakukan visitasi. Nah, tentu Bapak dan Ibu sudah melakukan ini. Nah, mudah-mudahan siapa yang sudah siap barangkali seperti data yang sudah kita lihat. Terima kasih, ini data sudah ada. Ini tabel kinerja 14.1, pengumpulan data telaah dokumen Bapak dan Ibu. Kita ketahui bahwa menelaah dokumen ini kita harus pastikan Bapak dan Ibu bahwa harus yang kita telaah ini catatan apa yang diminta atau dokumen apa yang diminta oleh instrumen ini kita pastikan sesuai dengan aspek dan indikator yang diinginkan pada sisi sebelah kiri. Nah,
Yang kita amati adalah data ini Bapak dan Ibu. Yang kita sesuaikan adalah kita sesuaikan dengan keinginan aspek dan indikator. Contoh, catatan guru tentang prosedur penilaian, prosedur belajar dan lain sebagainya. Analisis guru tentang pencapaian kompetensi masing-masing siswa sudah ada. Ini indikatornya, ini dokumen yang diminta. Kita juga sudah cek. Hasil pengecekan kita Bapak dan Ibu, kita sudah mendapatkan bahwa guru memiliki hasil analisis pencapaian kompetensi dan daftar penilaiannya. Berarti sudah ada hasil cek kita pada telah dokumen kemarin. Yang kedua Bapak dan Ibu, aspek yang kedua dan indikatornya, terlihat jelas di sini bagaimana rencana, bagaimana jadwalnya, adakah jadwalnya, adakah pelaksanaannya, rencana strategisnya bagaimana, adakah pengayaannya, adakah sesuai dengan kebutuhannya, pencatupan materi dan lain sebagainya. Ini semua Bapak dan Ibu adalah indikator yang akan kita uji. Dokumennya apa? Dokumennya juga sudah kita ketahui. Dokumen program pelaksanaan remedial, setelah kita cek, Bapak dan Ibu cek sebagai asesor kemarin, ini sudah ada hasilnya. Hasilnya apa? Ternyata guru memiliki dokumen program pelaksanaan remedial dan pengayaan beserta jadwalnya. Jadi temuan kita ini Bapak dan Ibu, dua temuan kita ini harus kita simpan. Kita simpan dalam pemikiran kita, berarti ada dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat, setelah dokumen ada wawancara. Dalam wawancara juga sama, polanya sama Bapak dan Ibu. Pelaksanaan penilaian, ini aspeknya. Indikatornya apa? Catatan guru tentang prosedur penilaian. Analisis guru tentang pencapaian kompetensi masing-masing siswa. Ini aspek, ini indikator. Indikator ini harus kita pastikan terkoneksi atau terkonfirmasi setelah kita lakukan wawancara Bapak dan Ibu. Siapa responden yang kita wawancara? Guru dan siswa. Apa yang kita gali Bapak dan Ibu tentang ini, tentang aspek dan tentang indikator? Kita tidak boleh lari dari sini Bapak dan Ibu. Kita tidak boleh lari dari keinginan butir ini, aspek dan indikator. Bapak dan Ibu kemarin sudah melakukan ini. Saya nggak sebutkan namanya siapa. Ini data dari Bapak dan Ibu, bahwa guru memiliki catatan prosedur penilaian proses pembelajaran. Guru juga menganalisis pencapaian kompetensi siswa sesuai KKM. Ini hasil wawancara kita dengan guru. Setelah kita wawancara guru, kita tanyakan pada siswa kemarin Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga sudah menanyakan ke siswa, apa jawaban siswa dengan ini? Jadi siswa menjawab, guru pernah menyampaikan kepada kami tentang prosedur penilaian dan KKM. Itu hasil konfirmasi kepada siswa. Kemudian aspek yang kedua Bapak dan Ibu, aspek yang kedua adalah pelaksanaan remedial, pengayaan dapat digali. Ini indikatornya. Apa indikatornya Bapak dan Ibu? Strategi, metode pelaksanaan remedial untuk sesuai kebutuhan siswa. Kegiatan tindak lanjut remedial pengayaan. Setelah kita tanya kemarin, Bapak dan Ibu bertanya kepada guru, jawaban guru adalah guru melaksanakan remedial dan pengayaan sesuai kebutuhan siswa dan ditindaklanjuti. Itu kata guru. Selanjutnya setelah kita tanyakan kepada siswa, apa jawaban siswa kemarin Bapak dan Ibu? Bagus sekali, ini jawaban siswa. Kami mengikuti remedial dan dikasih tahu nilainya. Ini kata siswa. Aspeknya, manfaat dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dirasakan? Perbaikan diri untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dan adanya peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan. Ini Bapak dan Ibu yang kita gali. Hasil galian Bapak dan Ibu kemarin, hasil konfirmasi baik kepada guru dan kepada siswa, ternyata jawaban guru adalah guru berusaha memperbaiki proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi siswa. Ketika dikonfirmasi kepada siswa, apa jawaban siswa kemarin Bapak dan Ibu? Kata siswa, nilai kami ada peningkatan. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa untuk butir 14 ini dia hanya ada dua sumber data. Sumber data yang dimaksud adalah cara menggali data ada dua, yaitu telaah dokumen dan wawancara.
Pada butir ini tidak ada observasi. Pada butir ini tidak ada angket. Hanya ada dua, yaitu telaah dokumen dan wawancara. Sebelum kita melaksanakan atau menuliskan kesimpulan yang harus kita tuliskan Bapak dan Ibu, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau data yang sudah ada tadi Bapak dan Ibu, baik data telaah dokumen maupun data wawancara, ada yang belum Bapak Ibu puas katakanlah, masih ada ragu, masih ada tanda tanya, ini boleh dilanjutkan atau menggali tambahan data jika terdapat perbedaan informasi dari satu responden dengan responden yang lain. Ini dibolehkan dengan cara bagaimana? Bertanya kepada responden lain, bertanya atau bertanyakan kepada responden yang sama tapi dokumen yang lain, bertanya kepada siswa yang lain tetapi dengan gaya yang berbeda, dengan cara bertanya yang berbeda. Untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk mendapatkan situasi valid yang sebenarnya bagaimana kejadian sesungguhnya di sekolah. Yang kedua juga perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, setelah mendapatkan data jenuh, maka dapat mengambil kesimpulan lalu menentukan level kinerja Bapak dan Ibu. Ini sangat penting. Jangan ragu, pastikan data dokumen ini, data wawancara ini valid dan benar, itulah adanya. Ini Bapak dan Ibu. Dan inilah yang disebut dengan triangulasi Bapak dan Ibu, yaitu mencari data pendamping untuk menguatkan data yang sudah ada. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Dalam menuliskan kesimpulan tidak boleh persepsi. Dalam menuliskan kesimpulan tidak boleh imajinasi, tetapi adalah kumpulan kata-kata fakta yang menjadi kalimat fakta yang efektif, yang benar-benar rohnya atau keadaan sebenarnya yang terjadi di sekolah itu. Nah, yang selanjutnya ada catatan sangat penting Bapak dan Ibu, hal yang perlu sekali diingat oleh kita, bahwa kesimpulan yang akan kita tulis tidak boleh copy paste dari level kinerja yang ada. Tidak boleh kita tergiring dari level kinerja yang ada. Yang benar bagaimana Bapak dan Ibu? Kesimpulan yang kita tulis harus berdasarkan hasil dari penggalian data. Untuk butir ini, apakah baik data telaah dokumen maupun data wawancara. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Inilah yang kita sebut professional judgment. Apa itu professional judgment? Yaitu ketepatan data yang ada dan tepat kita buat dalam satu rumusan kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan fakta, informasi yang kita ketahui, yang kita dapat, baik melalui telaah dokumen maupun melalui wawancara untuk butir ini. Jadi tepat kesimpulan yang kita buat memang sesuai dengan fakta yang ada. Itulah yang dimaksud dengan professional judgment Bapak dan Ibu. Setelah itu baru kita rumuskan kesimpulannya. Bagaimana kita rumuskan kesimpulan Bapak dan Ibu? Ya, kita berangkat lagi ke atas tadi. Ke atas yang mana? Ke atas data dokumen dan data wawancara. Ya, terakhir Bapak dan Ibu kita buat kesimpulan. Ini kesimpulannya. Dari hasil telaah dokumen dan wawancara, guru SMP Negeri 1 Manggeng sudah melaksanakan program remedial dan pengayaan sesuai kebutuhan siswa secara terencana dengan berbagai strategi yang disertai dokumen pendukungnya dan secara umum berdampak pada peningkatan hasil belajar. Ini siswa. Jadi jangan kita ambil Bapak dan Ibu, kita sandingkan kembali dengan apa yang ada pada butir. Ternyata Bapak dan Ibu, ternyata ini kata kunci yang ada. Kemudian kalau kita lihat kalimat yang tadi, sepertinya kata kunci yang ada di sini tidak ada berkelanjutan kalau tidak salah. Semua ini ada tetapi berkelanjutan tidak ada. Maka dapat disimpulkan Bapak dan Ibu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka capaian kinerja butir ini berada pada level 3. Apa bedanya Bapak dan Ibu? Mengapa tidak 4? Sementara dia sudah melaksanakan, sudah semuanya dilaksanakan, belum berkelanjutan. Barangkali Bapak dan Ibu begini cara membuat dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan visitasi bermutu akan menjadikan pendidikan yang bermutu.
Terima kasih, tugas terlampir Bapak dan Ibu untuk Bapak Ibu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.